Xu Yuan, kamu pengkhianat. Siapa yang berisik di sini? Ganggu orang lain tahu tidak? Aduh, kacamataku. Gedung toko komersial selesai dibangun tahun 2018. Harga rata-rata 20.000 per M. Aku bisa lihat nilai barang loh. Ini apa? Koin edisi terbatas bernilai 500.000 yuan. Aku beneran bisa melihat nilai barang-barang. Si Yue mengkhianati aku. Ini keputusan paling bodohmu seumur hidup. Pak Bos, mau terima barang antik? Hei, teman sekelas Liu Yaner. Kok kamu ada di sini? Kamu siapa? Mochi. Ya, ini toko milik keluargaku. Tentu saja aku ada di sini. Loh, kamu punya barang antik? Sepertinya aku pernah dengar di sekolah. Keluarga Liu Yaner berbisnis barang antik. Aku punya 1 koin perak. Tidak tahu apakah kamu mau membelinya. Koin perak punya tingkatan berbeda. Aku bantu periksa dulu ya. Ini Yuan Silver edisi terbatas Republik Tiongkok. Hanya 10 yang diterbitkan. Kamu dapat ini dari mana? Oh, ini aku temuin begitu saja. Nggak mau bilang, ya udahlah. Teman lama, aku nggak nipu kamu. Aku kasih harga 500.000. Harganya sama seperti yang aku lihat. Ternyata kemampuan mata surgawiku udah terbang. Oke, aku jual ini ke kamu. Uang 500.000 sudah masuk rekening. Oke deh, makasih ya. Teman lama, kita ketemu lagi nanti. Yaner, apakah klaim jual palsu ganti 10-mu benar? Kamu? Kau tak berani coba di Zenbauge? Toko kami buka puluhan tahun. Tidak pernah ada barang palsu. Ini barangnya palsu. Jangan sembarangan pegang. Kamu tahu berapa harga barang ini? Ini harta karun toko kami loh. Yaner, botol ini palsu? Gak mungkin percaya sama aku. Botol ini beneran palsu. Aku bantu kamu stop kerugianmu sekarang. Siapa bilang palsu? Yaner, ada apa ini? Papa, ini teman sekelasku. Dia cuma ngomong sembarangan. Mana mungkin dia tahu ini apa? Hah, siapa bilang aku nggak tahu? Huil Ru Zaman Song Utara. Botol porselen glasier biru langit. Meskipun hasil tiruannya sangat mirip persis, bahkan berhasil direproduksi dengan sempurna. Tapi barang palsu tetap palsu kok. Kamu harus tahu, toko antik terbesar di Jiangbei, terutama Ruyao yang satu ini. Tapi sudah disidang oleh ketua asosiasi barang antik. Jadi tidak mungkin ini palsu. Sepertinya ketua asosiasi penilai barang antik itu, kemampuan menilainya biasa aja. Kamu terus-terusan mengatakan bahwa Ruyao ini adalah barang palsu. Ada buktinya tidak? Kamu harus sadar, reputasi toko kami tidak bisa dirusak. Kamu hina sembarangan. Aku bukti dia barang palsu. Kalau kamu benar-benar bisa membuktikan ini adalah barang palsu, maka aku akan menjadi pacarmu. Oke. Ini kamu yang bilang sendiri ya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu betapa langkanya barang ini dan betapa berharganya. Jangan emosi, tenang sedikit, lihat baik-baik. Lihat apaan? Kamu harus ganti rugi porselenku. Coba lihat lebih teliti lagi. Hei, tunggu dulu. Yaner, ambilkan kacamata ke sini. Ini memang barang palsu loh. Lihat, meskipun permukaannya terlihat persis sama, tapi penampang yang pecah. Semua bahan di dalamnya modern. Kalau bukan karena jatuh pecah, tak terlihat palsunya. Ayo, coba lihat ini. Anak muda. Anak kecil ini punya pandangan bagus. Wah, generasi muda keren banget. Hari ini beruntung ada Mochi. Ruyao ini akan dibeli orang lain. Kami ganti 10 kali. Kerugiannya pasti sangat besar. Anak muda, usiamu masih sangat muda. Ternyata punya mata yang tajam banget. Mochi. Tidak menyangka kamu sehebat ini. Coba lihat toko ini lagi. Apakah masih ada barang palsu lainnya? Cangkir ayam bergaya Ducai ini asli. Sancai dinasti Tang juga asli.
Ini apa? Tuan Liu, semua barangmu asli. Kotak ini milik kalian, adalah harta terbaik di sini. Kamu tadi cuma beruntung doang kan? Semua harta berharga di ruangan ini. Kotak ini paling tidak bernilai. Adik kecil, benda ini kotak mekanik Mo. Di dalamnya mungkin ada harta langka. Tapi, kamu tidak bisa membukanya loh. Seni mekanik Mo sudah hilang ribuan tahun. Tak ada yang bisa buka itu. Kotak mekanik aliran Mo. Struktur di dalamnya sangat rumit. Ini karya puncak mekanik Mo. Tahan air dan tahan api. Kebal senjata. Bahkan pengrajin ahli zaman sekarang datang. Mereka tak bisa apa-apa di hadapannya. Kamu sama sekali tidak bisa membukanya. Kalau kamu bisa membukanya, aku nikahkan putriku denganmu. Ayah, Hei. Menantu kesayangan. si magang. Obat ini benar-benar bermasalah. Keluarga Nangong ini benar-benar berani banget. Mana mungkin. Bagaimana kamu tahu resepnya bermasalah? Karena resep pil King Feng Yulu keluarga Nangong. Itu sama sekali palsu. Resep ini sudah hilang lama. Sedangkan resep aslinya ada padaku. Resepnya ada di tanganmu. Kalau gitu, cepat-cepat keluarkan resepnya dong. Kalau kamu mengeluarkan resep itu Aku tidak akan menuntut kesalahanmu. Bahkan bonusnya aku gandakan. sebagai hadiah untukmu. Hei, kamu tuli ya. Tidak dengar aku bicara. Aku suruh kamu keluarkan resepnya. Bodoh. Berani kamu memaki aku? Diam. Anak muda. Resep ini penting buat perusahaan kita. Jual resepnya? Aku bersedia menukarnya dengan 10% saham perusahaan. Aduh, ini sulit nih. 20%. Aduh, ini resep warisan leluhur loh. 30%. Tidak bisa lebih lagi. Deal. Tapi aku punya satu syarat. Tidak masalah. Asalkan kamu jual resep kami. Semua urusan bisa dibicarakan dengan mudah. Aku nih, lihat kamu orangnya. Sedikit murung. Ini. Manajer Kiao hari ini bikin kesalahan besar. Tapi kemampuannya sangat luar biasa. Lagi pula, obat baru kita juga butuh dia untuk mengelola penjualannya. Masuk akal. Kalau begitu begini ya, sebelum obat baru keluar ya, biarkan manajer umum Kiao. Menjadi sekretarisku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku jadi sekretaris magang? Magang apa sih? Mochi sekarang punya saham perusahaan. Dia adalah atasanmu. Mengenai masalah keluarga Nangong, berapa kerugianmu buat perusahaan? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menebus kesalahan. Tapi, tidak ada tapi-tapinya. Masalah ini sudah diputuskan. Sekretaris Kiao, ada satu hal yang ingin aku beritahu sebelumnya. Selama masa kamu menjadi sekretarisku, kamu harus tahu posisi dirimu sendiri. Sadari status dirimu sendiri. Jangan pernah punya khayalan tidak realistis terhadap bosmu. Kamu? Aing? Sekarang, aku sudah punya 30% saham perusahaan. Setelah karya King Feng Yulu sepenuhnya tayang. Aku dapat bagian puluhan juta kok. Tapi ini belum cukup. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang. Dengan begitu, semua orang Tidak bisa meremehkanku lagi. Tapi, kos sekolah segera tidak bisa dihuni. Aku harus segera cari tempat tinggal. Cepat lihat, jangan bertele-tele. Masih banyak orang tunggu rumah. Rumah ini lumayan bagus sih. jaraknya juga dekat dengan perusahaanku. Sangat praktis. Tapi harganya, Kak, memanggil ibu pun tidak guna. Kalau mau sewa, ya sewa saja. Kalau tidak mau sewa, pergi sana. Aku benci mahasiswa miskin kalian semua. Bertele-tele terus. Bayar uang sewa saja susah. Tak ditemukan yang lebih baik. Cocok daripada rumah ini. Baiklah, saya sudah sewa. Aku harus jelaskan padamu. Rumah ini kedap suara jelek banget. Nanti jangan berisik di dalam kamar. Bisa ganggu aku. Uang jaminan gak balik loh. Kamu langsung pergi dari sini aja. Oh. Ibu tuan tanah, ini temperamental sekali. Tubuhnya lumayan bagus loh. Salah. Malah tubuhnya lebih seksi dan menggoda. Gu Wanyue, 30 tahun. Profesi, tuan tanah perempuan. Sudah lama ketidakseimbangan yin yang menyebabkan api hati sangat kuat. Ketidakseimbangan yin dan yang. Aku bisa menyembuhkan ini loh. Energi positif selama 20 tahun. Cukup 1 tusukan jarum
pasti penyakitnya langsung sembuh total. Kamu ngapain sih ketawa bodoh? Cepat siapkan uang sewa rumahnya. Aku pergi dulu. Mulai sekarang aku tinggal di sini. Bereskan dulu kamarnya deh. Nggak bener deh. Setidaknya aku sekarang sudah punya sekretaris. Hal sepele kayak gini. Masa aku yang kerjain sendiri? Jiang si bajingan. Berani-beraninya dia minta aku jadi sekretarismu. Tunggu sampai bulan ini lewat. Lihat, aku akan buat kamu menderita. Apa? Siapa yang merindukan aku? Lihat badanmu penuh keringat bau. Jangan kotori lantai rumahku. Pergi bersihkan dirimu. Sana. Ya udah, mandi aja. Batuk. Jangan lihat hal yang tidak sopan. Tapi, apakah mandi di rumahku tidak aman ya? Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Pria bertanggung jawab sepertiku pasti harus melindungi keselamatannya sepenuhnya. Kamu kenapa? Hidungmu berdarah? Brengsek, jangan-jangan kamu Mengintip aku mandi ya? Kamu pikir aku mata tembus pandang bisa lihat kamu mandi lewat tembok? Kenapa kamu tidak pakai celana? Apa kamu mau menggoda aku ya? Aku kasih tahu ya. Kenali statusmu sendiri. Jangan punya angan-angan yang tidak realistis terhadap bosmu sendiri. Aku. Urusan batu kamu sudah beres. Ayahku carikan bos giok terbesar Haicheng buatmu. Terima kasih banyak, Paman Liu. Bos Shi, gimana nih? Batu ini nih. Ini memang batu mentah asli. Hanya saja, Pengalaman puluhan tahunku. aku belum lihat batu ini. Tapi karena keluarga Liu sudah berbicara, aku pasti tidak menolak ini. Batu mentah ini juga keluar dari kotak mekanik keluarga Mo. Ini barang yang sangat langka. Bahkan kalau ini cuma batu sampah, ini juga punya nilai koleksi bagus. Aku tawarkan 200k untuk batu ini. Mochi. Tuan Shi mau menerimanya demi ayahku. Batu sampah milikmu ini bahkan memberikan harga tinggi 200.000. Cepat berterima kasih ke bos Shi. Aku tidak mau jual batu ini. Aku mau membelahnya sendiri. Adik kecil, kamu harus pikirkan matang-matang ya. Batu ini tertutup lapisan kulit batu mentah. Semua tidak bisa lihat jelas apa yang ada di dalamnya sebenarnya. Kalau hasil pembelahannya gagal, 200.000 ini pasti kita dapat. Bisa hilang begitu saja. Mochi ya, kamu bercanda apa sih? Ini kan 200.000. Berapa lama kamu bekerja untuk menabung? Woi adik kecil, kamu bersikeras mau membela batu ini. Kamu lihat ada yang istimewa ya? Saya lihat lagi sebentar. Kenapa masih kode acak sih? Nggak boleh, jangan sampai ketinggalan. Bisa rugi sangat besar. Minggir sana. Giok darah motif naga. Nama ini terdengar seperti benda ajaib di novel fantasi. Woi, Bos Shi. Apakah kamu pernah dengar tentang giok darah motif naga? Giok darah motif naga. Kok terdengar agak familiar ya? Maksud kamu? Yang sudah hilang sejak lama. Giok darah motif naga, harta purbalangka. Kamu bohong. Melihat situasi sekarang. Benar begitu. Berarti kamu pasti salah lihat. Kamu dengar kata Tuan Shi, naga darah giok batu kuno. Dan sudah punah sejak lama. Kalau batu ini giok darah naga. Aku saja. Aku saja. Kebetulan. Bukankah kamu juga sudah putus cinta? Jadi, aku mau jadi pacarmu. Hei, Mimpi aja kamu. Sama sekali tidak mungkin. Hei, sudah diputuskan begitu. Hei, kirim mesin pemotong batu cepat. Pemotong batu akan tiba sebentar lagi. Oh ya, Paman. Tolong lihatin untuk saya ya. Ini benda apa sih? ini tembakau hidung Qianlong. Ini benar-benar barang berharga. Dapat dari mana nih? Oh, haha. Dapat dari pasar barang bekas. Adik kecil dari pasar barang bekas.
Keberuntunganmu luar biasa banget. Bayar berapa tadi? Oh, 300.000. Jujur saja, botol tembakau hirup ini, Nilainya 1 juta loh. adik kecil, Kamu cuma bayar 300.000. untung banyak banget. Paman, ini cuma 300 yuan loh. 300 yuan. Orang bodoh mana ambil barang ini? 300 rupiah, jual ke kamu ya. Bersin tiba-tiba tanpa alasan jelas. Apa ada yang mengumpat aku? Pantas saja diumpat. Lebih dari 1 juta loh. Mesin pemotong batu sudah terpasang. Tuan Shi, urusan memotong batu ini masih kamu yang lebih ahli. Silakan kamu kerjakan. Baik. Kalau aku bisa giok darah motif naga, berarti hidupku tidak sia-sia. Aku dengar ada orang penting cari giok darah naga. Sudah lama cari, tapi belum ketemu. Kalau dapat giok darah motif naga, adik kecil, aku akan memberimu kekayaan yang melimpah. Ini giok darah motif naga. Aku sudah tahu Mochi. Pasti bukan orang biasa. Ini tidak mungkin. Pacar, Halo ya. adik kecil, ayo kita pergi. Kamu kaya lagi nih. Hei, Tuan Shi, keluarga mana yang mau batu ini? Keluarga Lian. Keluarga Lien. Oh, keluarga Lian. Itu keluarga top Tiongkok loh. Adik kecil, kalian cepat pergi. Cepat pergi. Ayo pergi. Pergi. Hei. Tunggu sebentar. Paman, botol tembakau hirup saya belum dijual loh. Tenang saja. Kamu pergi duluan. Aku akan segera memberimu uangnya. Ayo cepat pergi. Pergi. Jangan lihat-lihat lagi. Nanti sebentar lagi, kamu akan dapat lebih banyak. 1,2 juta yuan ini loh. Hei, apa yang kamu lakukan? Tuan Shi, siapa yang kita temui? Kelihatannya. Acaranya sangat besar sekali ya. Jangan tanya hal yang tidak perlu. Nanti sebentar lagi kamu. Ingat nanti. Jangan berjalan sembarangan. Bicara yang sedikit saja ya. Selain itu, jangan membahas soal uang. Asalkan barangmu berguna bagi mereka. Mereka tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu juga akan dapat berkah besar. Halo, Nona Lin. Kamu yang dapatkan Longwen Blood Jade. Iya, saya yang membukanya. Ini adalah gius adik laki-lakiku. Saya dengar keluarga Lian membutuhkan benda ini. Jadi, saya segera membawanya kemari. Tunjukkan benda itu ke saya dong. DRCD. Sudah bertahun-tahun. Pertama kali aku rasakan darahku sendiri. Begitu lancar. Sangat nyaman. Ini tidak mungkin. Benar-benar ada efeknya. Aku kaget setengah mati. Tuan Lin, Anda. Coba gerakan sedikit, baru tusuk jarum, disuruh gerak. Kamu pikir kamu tabib sakti, ya? Kata dokter hebat pun tak bisa. Kakek, kamu bisa bergerak. Ini bagaimana mungkin? Kakek, kamu bisa bergerak. Kawan, aku tahu kamu pasti bisa. Semuanya jangan percaya penipu ini. Aku mengerti. Ya, ini cuma kebetulan. Iya, kebetulan saja. Lagi pula, aku mengobati Tuan Lian sebelumnya. Selama itu, pasti pengobatanku sebelumnya yang menunjukkan efeknya, makanya Tuan Lian baru sembuh. Dokter Nangong. Aku akan selidiki hal ini. Kalau aku tahu kamu mempermainkan nyawa kakekku, Aku akan hilangkan keluargamu, Nangong. Nona Lin, dengarkan penjelasanku. Orang-orang antara Tuan Nangong keluar. Nona Lin, kamu harus percaya padaku. Akulah yang menyembuhkan Tuan Lian. Tuan Mo, kondisi kesehatan kakekku sekarang. Bagaimana ya? Tuan Lian sekarang baik-baik saja. Tapi ingin menyembuhkan Tuan Lian sepenuhnya. Sepertinya butuh beberapa kali perawatan lagi. Maksudmu penyakit kakekku bisa sembuh total? Tentu saja bisa. Hanya butuh beberapa perawatan lagi. Dokter, Mo, kamu adalah penolong besar keluarga kami. Mulai sekarang, kamu bagian keluarga Lian kami. Adik kecil, Nanti kalau kamu sukses nanti, jangan lupakan aku ya. Hei, kenapa? Kamu terlalu senang sampai bingung ya? Iya juga sih. Siapapun yang berhubungan dengan keluarga Lian. aduh, uangnya di mana? Dia tidak memberiku uang loh. Aduh adik kecil,
Sekarang kamu sudah jadi keluarga Lian. Status ini jauh lebih berharga daripada uangmu. Kamu tahu apa arti ini? Ini artinya, aku diiming-imingi keuntungan besar sama keluarga Lian. Kamu ini tukang main barang. Pikiranmu cuma penuh hal-hal kotor. Keluar sana dan tenangin diri kamu. Hei, buka pintunya buat aku. Nyonya pemilik kontrakan. Ngapain kamu masuk sini? Keluar sana. Malam ini aku tidur di sini. Kenapa suruh aku pergi? Kami sudah menandatangani kontrak. Aku gak mau sewa rumah lagi. Paling-paling aku bayar denda aja. Lupa bawa HP. Besok aku transfer ke kamu. Istri kamu tidak akan kembali kan? Tenang aja. Aku udah usir dia dari lama. Dia tak ganggu kita malam ini. Waduh. Gila segitunya. Ngomongin apa sih kamu? Aku cuma mau bilang, suami kamu. Kayaknya dia selingkuh di belakangmu. Kamu brengsek. Siapa yang suruh kamu ngomongin suamiku? Sekarang juga keluar dari sini? Kamu gak paham maksudku? Aku akan tunjukkan padamu. Apa yang suamimu lakukan? Apa yang kamu lakukan sih? Kamu dengar sendiri. Kamu berencana kapan cerai dan menikahi aku. Dia janji pindahkan semua hartanya. Namaku, kamu tunggu 2 bulan. Begitu uangnya aku dapat. Aku langsung cerai dengannya. Baru gitu dong. Brengsek ini. Berani main serong di belakangku. Aku ingin dia pergi sekarang. Berani ngasih aku topi hijau. Aku juga bakal selingkuh dia. Waduh. Ini tatapan mata apa sih? Apakah ingin membunuh untuk menutup mulut? Kakak cantik tidak? Cantik. Jangan mendekat. Cepat lepaskan aku sekarang juga. Cepat. Cepat lepaskan aku. Pecundang, semuanya pecundang. Kamu juga pecundang. Aku pecundang, kalau bukan aku tidak mau. Hal yang sangat keji dan jahat. Kamu harus keluar merangkak hari ini. Pecundang kecil. Berani panggil aku pecundang kalau aku tidak terburu kerja. Sekarang aku suruh kamu panggil ayah. Aduh. Jadi bos emang enak banget. Tidak perlu kerja kantor. Kamu bisa bangun kapan aja. Kenapa baru datang sekarang? Bos Joe mencarimu sepanjang pagi. Kemarin baru ketahuan basah. Kamu mengintip fotonya. Hari ini telat. Ketahuan dong, kamu akan punya hari-hari baik nanti. Aduh. Gak apa-apa. Bro, gak perlu pura-pura kuat. Mending kamu ganti perusahaan aja. Perusahaan temanku buka lowongan magang. Mau aku perkenalkan gak? Kamu udah bikin bos Kiao marah. Aku tak bisa bertahan di sini. Bikin dia marah? Aku tidak menyakitinya. Kami dekat. Dia mandi di rumahku kemarin. Oh, mandi? Aduh, jangan ngomong besar deh. Bos Kiao datang. Dia dengar, bahkan gak tahu mati. Cara kamu mati kayak gimana? Kenapa kamu datang jam segini? Kenapa aku harus lapor jam datangku? Kamu sih? Ikut aku pergi dinas luar sebentar. Obat baru perusahaan kita sudah disetujui. Ini, Dan ini juga. Semuanya simpan. Sisanya semua saham sampah. All in seluruh sisa uang ke Lambau Entertainment. ke Lanbao Entertainment. Lanbao Entertainment, puluhan ahli anggap saham paling sampah. Kamu paham atau tidak? Baiklah, aku nggak ngerti. Ya, nikmatin aja terus padang rumput Hulun Buirmu. Lakukan saja sesuai yang aku bilang. 10 hari kemudian, aku jamin padang rumputmu Hulun Buir jadi bunga sarilang merah. Jangan beli langsung. Lanbao Entertainment, pasar dibuka, harganya langsung limit turun. Saat itu langsung kunci posisinya. Lalu nanti langsung kena limit naik. Makan langsung 1 papan naik. Setelah itu, biarkan saja. Kalau tidak ada kendala tak terduga, Lanbao Entertainment bisa berturut-turut. 10 kali limit naik berturut-turut. Beli lagi 10 hari kemudian. Nanti tanya aku lagi cara mengoperasikannya. 1 hari ya? 10 kali berturut-turut ya?
10 hari kemudian, 10 juta berubah menjadi 30 juta. Gak percaya ya udah, aku tidur duluan. aduh, Pagi-pagi banget, teriak-teriak apa sih? Kamu idola aku. saham Lanbao beneran tutup naik. Kami dapat laba besar. Untungnya sampai 2 juta penuh. Gak usah kaget kayak gitu. Kamu bangun dulu. Wah, kalau terus begini, kita untung 100 juta. Pasti gampang banget dong. Halo, kami datang untuk tender. Silakan masuk. Wah, bukannya ini. Mantan pacar Yuyu yang pemuja bodoh nggak berguna itu. Kenapa kamu ada di sini? Pemuja bodoh, gak nyangka orang brengsek ini punya masa lalu memalukan kayak gini. Perusahaan kecilmu yang nggak terkenal? Mana mungkin punya undangan? Oh, Ternyata perusahaan kecilmu ini lawan tenderku. hei teman-teman, Aku mau kasih tahu kalian, tender kali ini cuma formalitas doang. Kemungkinan besar kami sudah ditentukan duluan. Siapa yang bilang tender cuma formalitas? Perusahaan kami tidak ada nepotisme. Trik itu, kita sudah sepakati soal tender. Maka harus ada persaingan yang adil. apalagi perusahaan kalian. Ini perusahaan kecil biasa saja. Untuk kalian yang sudah ditentukan. Omong kosong. Saya kira perusahaan kalian seberapa besar, seberapa hebat. Ternyata cuma perusahaan kecil biasa. Kita lihat saja nanti. Seperti yang semua orang tahu, kami pilih obat terbaik setiap tahun. Dan memasarkannya dengan sumber daya saluran dan promosi tingkat tertinggi. Obat ini kandidat terbaik. Untuk memastikan semuanya berjalan tanpa celah, aku uji coba obat baru. Hasil uji ada di depan saya. Di dalam kantong tertutup ini. Pak Mo, ayo kita langsung tanda tangan kontrak. Aku ikut duduk di meja negosiasi sama perusahaan kecil mereka. Benar-benar memalukan saya. Lagi pula kita akan menandatangani kontrak. Kami buat apa buang-buang waktu seperti ini? Kenapa aku harus menandatangani dengan kalian? Hehe, Pak Mo, resep baru ini dari keluarga Nangong dengan harga yang sangat mahal. Kamu tidak mau kontrak dengan kami? Jangan kontrak mereka. Tuanmu, saya tahu demi Tenglong Group. Cuma jalani prosedur formalitas doang. Sudah cukup lah, jangan berlebihan. Sepertinya resep obat kita yang dikembalikan. Sudah diambil alih oleh perusahaan mereka. Sekarang kamu tahu apa yang kamu hadapi? Cepat pergi, jangan ganggu. Perusahaan sampah sepertimu. Berani-beraninya duduk bareng aku buat negosiasi? Cukup. Cukup, jangan berantem lagi. Tempat saya ini bukan pasar rakyat. Jangan berisik berantem di sini. Grup Tenglong ini tempat apa sih? Kalau kamu masih banyak omong lagi, langsung keluar dari sini. Apa yang kamu katakan? Kita yang pergi? Kalian benci resep keluarga Nanggong? Ayo pergi. Tuan Lee, Grup Tenglong adalah pemimpin farmasi domestik. Kita kerja sama obat Tenglong. Musuh mereka tidak menguntungkan kita. Bahkan kalau Tuan Nanggong datang sendiri, juga harus hormat sedikit pada Tenglong. Lepaskan. Sebenarnya saya dengan hasil ini, Cukup tertarik. Obat kalian berdua sama persis. Khasiat yang sama. keduanya dinamakan Pil King Feng Yulu. Aku ingin lihat yang lebih baik. Apa? Produkmu juga dinamakan Pil King Feng Yulu? Obat ini kami beli mahal dari keluarga Nangong untuk mendapatkan paten eksklusif. Kenapa kamu namanya Pil King Feng Yulu? Berani sekali menjiplak resep obat, bahkan menjiplak resep milik keluarga Nangong. Kamu kayaknya mau bangkrut ya? Resep keluarga Nangong itu tak layak disalin. Aku bahkan tidak mau meskipun gratis. Pil King Feng Yulu milik perusahaan kami, bukan barang sampah milik Nangong. Apa yang kamu katakan? Pil King Feng Yulu? Resep obat sampah? Itu resep obat istana kuno. Benar-benar konyol. Tuanmu, masih menunggu apa? Suruh perusahaan obat palsu ini pergi sekarang. Kamu mau mengatur caraku bekerja? Kenapa mesti nama Pil King Feng Yulu? Aku sudah melihat resep obatnya. Ini beda total sama keluarga Nangong. Kita bisa ganti nama lain loh. Tidak boleh diganti. Kenapa? Kalau obatnya cukup bagus, dengan kemampuan grup Tenglong kita, dia muncul di rumah sakit. Di setiap apotek. Jangan andalkan pil. Karena Pil King Feng Yulu kita asli.
Itu milik keluarga Nengong mereka. Bukan aku. Hei, mau saham nggak? Bajingan ini. Berani-beraninya ancam aku soal saham. Kamu pikir begitu bisa? Lupakan. Jangan kembali dengan Kyangge. Kakak Mochi. Yang mukanya biasa aja. Siapa wanita galak itu? Adikku jadi kaget loh. Aku takut banget deh. Nggak perlu segitu jijik juga kan? Kamu rubah jalan, ngomongin siapa? Mochi, Kita semua udah dewasa. jangan main trik anak kecil, ya. Ini bikin Yuyue benci kamu. Hei, gini aja, kamu keluarkan resep obat itu. Aku setuju, Yuyue tetap berteman denganmu. Tapi, aku nggak mau berteman sama kamu. Hei, Aku nggak mau berteman. Mochi, jangan nggak tahu diuntung. Juntao, beri kamu kesempatan. Itu udah anugerah yang sangat besar. jangan berharap lagi untuk tetap jadi pacarku. Tante tua. Apa maksudku seperti itu? Aku udah cukup. Semua jangan berisik. Bocah. Aku udah tahu semua latar belakangmu. Kau tak punya status atau latar belakang. Aku tak tahu trikmu. Tapi, setelah mereka menyadarinya, kamu pasti mati tanpa jalan keluar. Begini, serahkan resep obatnya padaku. Aku jamin kamu aman. Lihat, Nona Lian datang. Ini pasti ditemukan. Aku harus kembali mengobati Tuan Lian. Bocah, Aku kasih kamu kesempatan terakhir lagi. Serahkan resep obat itu. nanti aku akan bicara baik-baik atas namamu supaya Nona Lian ampuni nyawa kamu. Nona Lian, Anda datang. Kamu lihat wajah asli bocah ini? kembalikan aku untuk mengobati Tuan Lian. Tenang, aku akan berusaha sekuat tenaga membuat Tuan Lian sembuh total. Soal penipu ini, berani sekali menipu keluarga Lian, serahkan dia padaku, aku pasti akan membuatnya menyesal datang di dunia ini. Berani di depan, muka saya menghina tuanmu. Nona Lian, apa maksud Anda ini? Apakah Anda belum menemukan kebenarannya? Mochi ini hanyalah lulusan baru. Sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Dia itu penipu. Kejadiannya sudah jelas tentu saja. Masalah giok darah naga adalah buktinya. Nona Lian, dengarkan saya. Tidak perlu jelaskan lagi. Kamu berani menipu keluarga Lian kami. Menganggap kesehatan kakek saya sebagai mainan. Keluarga Nangong, kamu tunggu untuk menanggung kemarahan keluarga Lian kami. Kakek Mochi menunggumu di rumah. Ayo kita pulang. Iya, pulang. Dia selesaikan urusan Muzi. Kau bisa punya hubungan sama Nona Lian? Siapa sebenarnya dia? Sangat nyaman. Ilmu pengobatan Dr. Mo muda. Sangat luar biasa. Ini baru yang kedua kalinya. Saya sudah merasa sudah sembuh total. Tuan Lian, kondisi kesehatanmu jauh lebih baik ya. Sudah bisa hidup seperti orang normal. Hanya saja, untuk berjaga-jaga, lebih baik perkuat pengobatan lagi. Ngapain panggil Tuan Lian? Bukankah sudah aku bilang terakhir kali, kamu jadi keluarga kami mulai sekarang. Panggil aku kakek sama Lian Xin. Ini tidak apa-apa? Aduh, kita kan sudah keluarga sendiri. Tentu saja cocok kok. Kalau kamu masih tidak mau setuju, kakek bakal marah loh. Baik, kakak Lian. Dapat satu cucu lagi. Bagus banget. Cucu dari mana? Tiba-tiba muncul ini. Bisa bikin kakek seneng banget. Bahkan sangat akrab dengan Lian Xin. Jangan, sebentar Zihao datang. Aku harus cepat-cepat suruh dia pergi. Itu, Dr. Mo, kupikir hari sudah mulai larut. Kalau kamu tidak ada urusan apa-apa, jadi, lihat kan, aku sudah pikun karena tua. Anakku memang berpikir lebih teliti. Hari sudah larut. Kalau tidak ada urusan apa-apa, mau kecil, tinggal makan ya. Anda salah paham. Maksudku, jika Dr. Mo tidak sibuk, cepat pergi saja. Zihao akan datang sebentar lagi. Anda lupa ya? Zihao datang hari ini? Betul. Dr. Mo, tamu penting datang. Maaf, aku tidak bisa menahan tamu. Silakan. Oh, oke. Aku sekarang juga mau. Papa, dia baru selamatkan kakek. Perbuatanmu seperti ini tidak pantas.
Mochi tinggal makan di sini. Hari ini kamu adalah bintang utamanya. Siapapun pergi, kamu jangan pergi. Kamu menyelamatkan kakekku. Keluargaku semua, terima kasih banyak padamu. Jangan bercanda, sebentar Zihao mau datang meminang. Pesta keluarga seperti ini, orang luar ini tidak cocok datang. Waduh, ada apa sih? Canggung banget. Bagaimana kalau aku pergi duluan saja? Tidak boleh, Papa. Kenapa kamu ikut main-main? Kamu itu yang main-main tidak jelas. Gak dengar yang aku bilang tadi? Nanti Xiaomo akan jadi. Kita anggota keluarga Lian ya. Mana ada pesta keluarga usir anggota sendiri. Tapi Zihao sebentar lagi datang. Kamu lihat sendiri deh. Halo. Xiaozhou, baik. Aku segera datang. Hei, kakek. Aku tak mau nikahi Zhou Zihao. Zhou Zihao anak nakal. Yang aku lihat tumbuh besar. Baiklah kakek. Iya. Penyakitmu ini ya. Sama sekali tidak perlu memeriksa nadi. Aku langsung tahu begitu lihat. Kamu terlalu banyak nafsu selama ini. Ginjal lemah parah. Kamu ngomong sampah? Penipu. Kamu menuduh tanpa bukti. Siapa yang tidak kenal aku? Aku Zhou Zihao paling gagah di Haicheng. Pria paling kuat dan bertenaga. Penipu. Kalian semua penipu? Hei, jangan buru-buru pergi dong. Penyakitmu ini bisa aku sembuhkan. Sembuhkan apaan? Benar saja kamu penipu. Lihat, kamu bikin orang marah banget. Kak, kamu beneran bisa menyembuhkannya? Kak, ini seriusan? Nah, ikuti resep ini. Rebus dan minum setiap hari. Aku jamin kamu bisa kembali perkasa. Lagi pula, obat anehmu yang kacau itu. Obat sildenafil itu. Jangan kamu konsumsi lagi. Tubuhmu yang lemah dan kosong ini. Ini semua karena obat itu. Apa itu sildenafil? Wah, Viagra. Terima kasih atas obatnya. Mulai hari ini, Pak Mo adalah penyelamatku. Aku akan berkorban untukmu nanti. Tidak akan pernah menolak. Terima kasih, kakak. Tidak banyak basa-basi lagi. Adik kecil mau coba obatnya dulu. Tunggu. Zhou Zihao. Bagaimana dengan pertunangan kita? Pertunangan apa? Tentu saja dibatalkan. Mochi, sekarang kakak saya. Kamu adalah wanita milik kakak saya. Bagaimana mungkin adik kecil? Mungkin niat buruk ke kakak ipar. Hal seperti menggoda kakak ipar, saya Zhou Zihao tidak akan pernah melakukannya seumur hidup. Siapa yang mau pergi? Tunggu sebentar. Jangan-jangan mereka mau memukul saya sampai mati. Paman Lian. Kami bukan seperti yang kau pikirkan. Kita cuma tinggal... Tidak ada hubungannya dengan Lian Xing. Ini saya... Bukan. Ini teman saya. Teman. Minta aku tanya kamu. Resep obat milikmu. Apakah bisa dipakai semua orang ya? Tamat. Sial, semuanya tamat. Kalau kamu benar-benar tamat, aku sia-sia melayani kamu selama berhari-hari ini. Juntao, apakah benar tidak ada kesempatan? Lagi pula, Kamu bilang Mo Chen sangat mencintaimu. pergi cari dia. Beri kamu resep obatnya. Hari ini kamu juga lihat sendiri. Dia nggak mau kasih ke aku. Itu karena caramu salah. Kamu bilang dia inginkan aku? Kamu tidur sama dia aja. Dia bisa memberimu resep. Li Juntao. Kamu anggap aku apa? Mana mungkin aku rela demi. Kartu ini nggak ada 10 juta. Kamu cari dia beli resep obat. Dia dapat kamu. Juga dapat 10 juta. Apa alasan dia tidak memberimu resep? Kenapa kamu ada di sini? Nggak nyangka. Setelah kita putus, kamu taruh kunci cadangan di tempat yang biasa aku pakai. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Mochi. Aku menyesal
Kamu tahu tidak, saat aku bersama Li Juntao, dia mau balas dendam padamu. Hatiku sangat sakit. Aku takut kamu terluka, jadi aku langsung datang ke sini. Lalu bagaimana? Mochi. Kamu tak bisa pegang resep itu. Serahkan saja. Tenang, gak gratis kok. Aku sudah bujuk dia baik-baik. Dia setuju jual 100.000. Resep obat ini, itu kan 100.000 yuan loh. Berapa tahun kamu butuh untuk dapatkan? Uang sebanyak itu. Dengan uang sebanyak ini, Kita bisa memulai kembali. Brengsek miskin. mana perlu 10 juta yuan. 100.000 itu sudah terlalu banyak. Mochi, Jangan lagi melawan mereka. kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Aku pengen hidup tenang aja. Kamu serahkan resep obat itu. Kita hidup tenang di tempat asing. Asalkan kamu setuju. Malam ini aku sepenuhnya milikmu. Bukankah kamu selalu menginginkanku? Hanya malam ini saja. Ternyata tujuannya untuk resep obat. Tapi Li Juntao sangat dermawan ya. Bukan hanya memberi uang, bahkan pacarnya sendiri pun dikorbankan. Dia begitu antusias kalau aku menolaknya. Bukankah itu sangat tidak sopan? Si anjing penjilat tolol bisa aku kendalikan sesuka hati saja. Sudah memelihara kamu bertahun-tahun. Ambil sedikit bunga tidak berlebihan kan? Mochi. Kakak datang nih. Kalian sedang apa sih? Nyonya pemilik rumah. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini adalah rumahku. Tentu saja, aku punya kuncinya. Mochi, kamu bawa wanita tak senonoh ke rumahku? Kamu lupa omonganku dulu. Kamu, Wanita tua bangka kamu. Siapa yang kamu bilang tidak sopan? siapa yang kau sebut wanita tua? Kamu yang jalang. Kamu datang tengah malam pakai ini? Pacar cowokku mau ngapain di kamar? Mochi, bukannya dulu kamu bilang ke aku, kamu itu lajang, rumahku tidak disewakan ke pasangan kekasih. Aku emang lajang kok. Ini mantan pacar aku. Mantan pacar. Tengah malam gak tahan kesepian. Lari ke sini buat genit-genitan. Kamu yang genit, wanita murahan kamu. Liu Yan Er. Kamu benar-benar penyelamatku. Aduh, sudah deh. Itu kalian berantem dulu aja. Aku masih ada urusan sedikit. Aku pergi duluan ya. Gak boleh pergi. Aduh, jangan pergi. Yang nggak pergi itu bodoh. Tinggal di sini. Bakal kalian berdua telan hidup-hidup dong. Hei, taksi. Barang Sancai Dinasti Tang ini, baik dilihat dari warna glasirnya maupun dari segi teknik pembuatannya. Ini barang langka yang bagus. 100% barang asli. Karena beberapa ahli semua berpendapat. Ini adalah barang asli. Kita tunggu sebentar ya. Semua orang tunggu sebentar ya. Nilai barang ini benar-benar sangat tinggi. Saya undang seseorang untuk memeriksa. Datang nih. Kok kamu lambat banget sih? Di jalan tadi ada macet sedikit. Kamu panggil aku terburu-buru datang. Ada apa sih? Hei, Aku minta kamu lihat sebentar. barang Sancai Dinasti Tang ini. Sancai Dinasti Tang. Tiruan buatan teknik modern. Barang palsu. Apa? Barang palsu? Omong kosong. Ternyata kamu nggak paham sama sekali. Aku ajarin bedain Sancai Tang asli palsu. Pertama, lihat warna glasirnya. Warna tangsan lembut dan halus. Sesuai dengan kondisi barang asli. Selanjutnya adalah beratnya. Berat barang asli dibandingkan barang palsu. Jauh lebih terasa berat di tangan. Tidak terasa ringan begitu saja. Terakhir, lihat coraknya. Lihat coraknya sangat halus dan detail. Ini tingkat kerajinan kuno terbaik kita. Ini bukan buatan proses modern. Ini pasti barang asli. Tidak mungkin palsu. Bocah. Kamu terus-terusan bilang, benda ini palsu. Ada buktinya tidak? Bukti? Gampang banget. Anak muda ini berani sekali. Ini hadiah ulang tahun kakek Zhou. Nilainya 200 juta. Mampu ganti rugi tidak? Hanya 200 juta doang. Kakakku jatuh. Biarkan saja. Paling buruk saya ganti rugi saja. Tapi kalian semua tidak boleh meragukan. Kakak besar saya. Kak, kenapa kamu datang? Hei, resep yang kamu berikan luar biasa hebat. Hei. Kenapa? Tuan Liu itu. Barang ini memang barang palsu. Kami salah menilai. Kami kembalikan biaya penilaianmu, ya? Kalau perlu, kita berdua bisa gabung. Aku ganti dengan Tricolor Tang ini. Iya. Masa bisa begitu? Kalau bukan kalian selama puluhan tahun. Selalu lindungi toko Zenbao Gekang. Aku juga tidak punya hari ini.
Bagaimana bisa menghapus karena kesalahan kecil? Apa kontribusi kalian untuk Zenbauge? Cuma 1 triwarna tang, bukan apa-apa. Saya Liu ini mampu menggantinya. Kakak besar, mata kamu paling jeli. Sekali lihat, langsung tahu ini palsu. Tunggu dulu. Apa hadiah untuk kakek? Zhou tidak perlu beli barang antik. Barang giok juga pilihan yang bagus. Besok ada pameran batu judi. Kita pergi lihat bersama. Cari, apakah ada yang cocok? Kakak, kamu paham judi batu giok tidak? Lumayan lah. Bagus. Besok kamu ikut aku ya. Wah, adik muda ini muda banget. Dia punya mata tajam di pasar. Bahkan di bidang judi batu giok. Juga punya keahlian yang luar biasa. Hari ini aku sangat terkejut. Wah, dunia ini benar-benar ada ya. Genius seperti ini. Tuan Liu, siapa orang itu? Tidak perlu didatangkan. Sejujurnya aku katakan pada kalian. Saudaramu sebentar lagi akan menjadi Keluarga kita. Keluarga? Apa maksudnya? Selamat Bos Liu dapat menantu yang baik. Menantu yang baik? Zihao, dengarkan penjelasanku dulu. Penjelasan apa lagi? Kita semua laki-laki? Aku paham. Hei, kamu ngerti apa sih? Zihao. Hei. Zihao, dengarkan aku bicara. Serius, gak perlu dijelaskan kak. Aku paham. Ayo, hari ini kamu sudah membantu. Menghemat 200 juta yuan untuk aku traktir kamu. Malam ini kita mabuk bareng. Ayo pergi. Hei. Sen Lin. Iya kak. Tunggu aku sebentar ya. Aku pergi sebentar langsung balik kok. Pantas saja ginjalmu lemah. Mochi. Lama tidak bertemu. Ma Xiaoyu. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk makan. Ayo cepat, dengar aku. Banyak teman kita datang hari ini. Kita harus kumpul-kumpul nih. Ayo cepat pergi. Wah, masakan ini enak banget. Siapa yang datang? Mochi. Aku ingat pesta ini tidak mengundangnya. Kalian yang panggil dia, tidak ada yang memanggilnya. Semua tahu ketua kelas bermasalah. Mana mungkin kita panggil dia? Iya benar. Ketua kelas, kamu diam saja tadi. Mana mungkin kami panggil dia? Menurutku sih. Apakah kamu kehabisan uang untuk makan? Kamu tahu, kita makan di sini. Sengaja datang numpang makan kan? Hahaha. Kalian salah paham. Mochi juga datang untuk makan. Tadi ketemu dia, aku panggil masuk. Itu semua kan teman sekelas. Gak perlu bicara sejahat itu kan? Makanan kalian yang kayak gini. Aku bahkan gak sudi numpang makan. Xiaoyu, kamu juga lihat ya. Teman sekelas kita. Kayaknya gak terlalu menyambut aku. Nanti kita berdua aja kumpul sendiri. Aku masih ada urusan. Aku pergi duluan. Berhenti. Ketua kelas, kamu masih ada urusan? Mochi. Jangan sok hebat di depanku. Siapa yang tidak tahu? Kamu orang miskin. Hei, lihat mejaku ya. Kepiting Raja Alaska. Lobster besar Boston. Hidangan di meja ini. Yang mana yang sanggup kamu bayar? Wah, beneran waktu Mochi sekolah. Dia kerja 4 tempat sehari. Uang yang dihasilkan. Semua dipakai untuk menghidupi pacarnya. Kamu bahkan tidak mau makan enak. Kau masih berani bilang jijik? Hidangan mewah satu meja kita ini. Menurutku, si Yue itu benar-benar buta mata. Dulu ada ketua kelas. Orang sehebat ini tidak dipilih. Malah milih dia. Aku nggak tahu dia nyesel sekarang. Kalian belum tahu kan? Si Yue udah lama putusin dia. Mochi, ternyata kamu yang diputusin. Ayo datang sini belanja banyak ya. Tempat ini kamu mampu bayar tidak? Gini aja. Kamu hari ini menyinggung semua orang. Kamu minta maaf ke teman sekelas. Biar mereka maafin kamu. Makanan ini belum kamu coba. Aku biarin kamu makan ini gratis. Kenapa? Tidak demam ya? Aku kira kamu lagi demam. Sampai otakmu rusak kebakar. Mochi, kamu terlalu kurang ajar. Kamu tahu status ketua kelas sekarang? Eksekutif termuda di grup Zhou. Ketua kelas mau beri kamu kesempatan makan satu meja bareng dia. Ini udah semua kabar kamu. Cepat minta maaf pada ketua kelas. Aku tak ingin memaksa hari ini. Lagi pula kita kan teman kelas. Tapi Mochi, dia keterlaluan banget. Aku harus minta dia minta maaf. Grup Zhou. Apa mungkin Zhou Zihao? Perusahaan milik keluarganya? Hei. Bang, aku lagi bicara sama kamu. Cepat minta maaf. Tuan Muda Zhou. Kenapa datang ke sini? Zhou Xiao dipanggil ketua kelas. Apakah dia pewaris grup Zhou? Zhou Zihao. Betul. Dia pewaris satu-satunya grup Zhou Haicheng. Di seluruh Haicheng,
Cuma dia saja. Kamu bisa panggil dia Zhou Xiao. Hei, lihat cepat. Zhou Xiao datang ke kamar kita. Apakah Zhou Xiao tahu? Datang khusus untuk bersulang Posisi ketua kelas lebih tinggi. yang kita bayangkan sebelumnya. Iya, pewaris masa depan grup Zhou datang khusus menyapa. Aku juga punya sedikit pencapaian. Tidak layak dibicarakan. Tak sangka Zhou Xiao datang khusus menyapa aku. Aduh, ketua kelas, jangan rendah hati. Dia jadi eksekutif muda Zhou Group. Bahkan disukai pewaris grup Zhou. Masa depannya cerah banget, Tidak kayak orang tertentu. gak bakal sukses besar seumur hidup. Orang tertentu. Kamu ngomongin aku? Aduh, masih sadar diri ya. Kalian keterlaluan banget. Kita semua kan teman sekelas. Perlu banget ngomong gitu? Teman sekelas penjilat seperti Mushi. Gak ada juga gak apa-apa. Ayo pergi. Hey, Xiao Yu. Jangan buru-buru. Tunggu Zhou Zihao datang. Kita pergi bareng. Kebetulan aku perkenalkan kalian berdua. Dia ngomong apa tadi? Dia perkenalkan Zhou ke Ma Xiang Yu. Hei, Muchi, kamu gak salah otak? Tuan muda Zhou datang nyari aku. Kamu kenal aku? Kamu tahu dia datang untukmu? Kalau bukan nyari aku, masa iya nyari kamu? Iya dong. HMPH. Mochi. Kamu miskin dan bodoh juga? Zhou Xiao datang. Diamlah. Mochi, ayo kita cepat pergi. Jangan terlalu peduli sama dia. Nanti kita benar-benar malu loh. Tenang aja. Yang bakal malu nanti. Sama sekali bukan aku. Uhu. Kak, kenapa kamu di sini? Aku cari kamu dari tadi. Aduh, hehehe. Kak, kenapa kamu di sini? Aku udah cari kamu dari tadi. Kakak, jangan panggil aku Tuan Zhou. Aku malu banget loh. Panggil aku Xiao Tao aja. Kakak, Tuan Zhou panggil ketua kelas kakak. Kamu siapa? Tuan Zhou, kamu tidak ingat aku? Aku, cepat buka dong. Kak, kenapa kamu di sini? Mochi ternyata kenal Tuan Zhou. Ini. Mochi. Mana mungkin kenal Tuan Zhou? Tuan Zhou panggil Mochi kakak. Aku tidak salah dengar kan? Tidak, Tuan Zhou salah kenal. Orang seperti Mochi ini jelek. Mungkin kenal Tuan Zhou, orang besar. Saatnya aku tampil sekarang. Kawan Zhou, kakakmu itu. Dia Fu Tao, eksekutif paling muda grup Zhou kita. Orang ini sampah miskin. Kamu bilang eksekutif grup Zhou kita. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Tidak pernah melihatmu. Bukankah rapat Zhou dipimpin? Kamu? Kenapa Tuan muda Zhou datang sekarang? Malah tidak mengenalimu? Kok ketua kelas terus ngomong besar sih? Kamu ngomong sembarangan. Tuan Zhou, kamu lupa aku ya? Ini saya, Xiao Tao. Waktu Anda rapat dengan para pimpinan, saya pernah tuang kopi untukmu. Oh, aku ingat sekarang. Yaitu waktu kita sedang rapat. Kamu yang sajikan teh di sana, yang menggosok sepatu kita. Fu Tao. Iya, benar sekali. Itu saya. Zhou Xiao pasti ingat aku. Kalian ketawa apa? Berani-beraninya kalian menertawakan saya? Kalian mau lawan grup Zhou? Tuan muda Zhou, Anda memukul saya untuk apa? Pukul kamu. Berani banget lo ngaku mewakili. Brengsek. Grup Zhou kita. Fu Tao, aku memberitahumu hari ini. Kamu dipecat. Tuan muda Zhou, jangan pecat aku dong. Kamu berani nunjuk kakakku? Untung tidak potong tanganmu. Lepasin sekarang juga. Mochi. Kamu, Tuan Modi. Aku mohon banget sama kamu. Tolong sampaikan ke Tuan muda Zhou. Jangan pecat aku dong. Lepas. Aku sama kamu. Tidak akrab. Ah, Tuan muda Zhou. Jangan pecat aku, Tuan muda Zhou. Jangan pecat aku. Aduh. Kakak besar. Jangan biarkan sampah merusak suasana hati. Ayo, aku ajak hiburan lain. Ah, Zihao, tolong bantu aku dong. Aku mau mulai usaha sendiri. Tolong cariin aku gedung perkantoran. Aku mau jadi orang berkuasa sejati. Aku benci orang kaya yang merendahiku. Boleh, tapi aku ada satu syarat. Bilang, nanti kamu harus biarkan. Aku ikut kamu aja. Baik. Ayo pergi. Tempat apa ini? Ini perusahaan baru kita. Betul sekali. Kita dapat uang pertama kita. Uang rekening banyak. Dividen sudah masuk. Mulai hari ini dari sini, aku mau kerajaan bisnis besar. Gimana, Direktur Utama Kiao? Kamu tertarik gabung ke kerajaan bisnisku? Tentu saja, jangan tinggalkan aku sendirian. Bagus kalau gitu.
kerajaan bisnis kita. Ayo mulai dengan bersih-bersih dulu. Tidak masalah. Kamu bengong apa sih? Semua ini harus aku lakukan sendiri. Aku juga tidak mau begitu. Tapi aku harus rapat dewan nanti. Jadi, mohon Pak Presiden Joe yang memimpin sendiri. Baik, aku masih ada urusan. Aku pergi duluan ya, dadah. Brengsek. Orang ini sombong banget sih. Udah nunggu lama. Belum datang. Disuruh nunggu, ya nunggu aja. Ngapain banyak omong kosong? Ingat baik-baik, kurangi sifat manja kamu ya. Hentikan sikap manja sang putri. Tunggu sebentar ya, Mochi datang. Perlakukan dia dengan baik ya. Kalau gitu, aku sewa hotel ya. Lalu tidur bareng dia malam ini. Wah, kamu akhirnya pintar juga ya. Jangan bilang begitu. Kalau kamu bisa menaklukkan dia, leluhur kita sudah dapat pahala. Ayah, apa yang kamu bicarakan sih? Aku cuma ngomong doang kok. Kamu tidak layak untuk Mochi. Bos Shi, Saudara Muzi datang. Aku perkenalkannya. Ini Shilin, dia putriku. Halo, Saudara Muzi. Anak-anak tidak paham, jangan ambil hati. Ayo masuk ke dalam. Kenapa banyak pedagang di sini? Hei, bagian dalam tidak bisa dimasuki. Jadi mereka cuma berjualan di luar. Di luar tidak ada yang bagus. Hanya menipu orang awam. Belum tentu begitu. Aku mau lihat-lihat. Batu Juzuan Huanhun mengandung 9 putaran giok Huanhun. Giok Juzuan Huanhun? Apaan sih ini? Tapi dengan namanya aja udah mahal. Hei, cepat ke sana. Bos, berapa harga batu ini? Anak muda, penilaianmu bagus banget. Batu ini berkualitas terbaik. Kalau kamu beneran mau beli, aku kasih diskon deh. Bawa pulang cuma 8800. Kenapa ucapan ini terdengar? Sangat familiar ya? Oh, ternyata kamu ya bos. Tapi, Sekarang kamu jadi jual batu ya? Semua ini gara-gara kamu. Terakhir kamu beli cuma 300 yuan. Antiku senilai jutaan rupiah. aku jadi bahan tertawaan di pasar barang bekas. Istriku di rumah tahu, aku rugi lebih dari 1 juta. Aku nggak boleh tidur di kasur. Ya, maaf banget deh. Kakak, kali ini istriku beri aku anggaran 800 yuan. Aku kasih lebih deh. 400 yuan. Gimana? Jangan ngelawak deh. Aku bicara jujur aja ya. Batu ini aku beli 8,8 loh. Orang tawar, aku jual. Seperti yang kamu bilang. 88.000. 1 sen pun tidak boleh kurang. Kalau gitu, baiklah. Sudah aku transfer ya. Kamu ini. Kamu beneran kasih? Ambil aja, anggap bagi hasil kemarin. Batu dari sungai terjual 88.000. Aku mau lihat istriku di rumah. Berani kamu? Batu ini sebenarnya apa sih? Tuan ternyata sangat menghargainya. Pasti ada rahasia besar di dalamnya. Abang, jangan senang terlalu cepat. Tunggu kabarku setelah dapat barang. Istrimu pasti bakal membunuhmu. Kini aja berani ngaku ahli judi batu. Batu ini, buta pun bisa lihat. Ini cuma batu sampah. Kamu malah beli itu seharga 88.000. Apa kamu ditipu sama dia ya? Diam sana. Adik Mochi beli. Batu ini pasti ada alasannya sendiri. Tunggu dan lihat. Sebentar tahu. Wah, adik Mochi, apa batu ini menyimpan rahasia lain? Betul? Dan lagi. Batu ini tidak kalah dari yang terakhir. Apa? Ada apa di dalam ini? Ini lebih kuat dari itu. Di dalam ini adalah Zhou Zihao, putra sulung keluarga Zhou, penerus masa depan grup Zhou. Ini baru bangsawan kaya sejati. Muda yang sesungguhnya. Ayah, nanti perkenalkan pacar padaku. Perkenalkan yang seperti ini saja. Orang miskin rendahan seperti dia. Jangan bawa dia ke dekatku. Ya, seandainya aku tidak datang hari ini. Kamu masih sempat pergi sekarang. Tuan Zhou ternyata tersenyum padaku. Jangan-jangan dia suka padaku. Jangan bermimpi. Tuan Zhou tidak datang mencarimu. Bukan datang mencariku. Jangan-jangan datang mencari dia? Kakak besar ya. Zhou. Tuan Zhou ternyata kenal dia. Sekarang kamu tahu
Kenapa aku ingin memperkenalkan dia kepadamu kan? Itu semua karena Tuan Zhou sangat sopan terhadap orang lain. Berbudaya tinggi. Pa, hubungan mereka berdua sebagus itu baru nyesel sekarang? Aku udah bilang dari dulu. Kawan ini bukan orang sembarangan, tapi masih sempat kamu perbaiki sekarang. Ogah banget aku. Kamu. Beneran gak? Sudahlah. Pasti kamu udah makan deh. Dengerin aku ya, kalau kamu gak mau jadi Kasim, Ya pelan-pelan dong. obat yang kuberikan, kamu sia-siakan. Badanmu juga gak akan tahan. Bukan salahku bang, beneran. Yang cewek galak semalam itu loh. Kamu juga lihat kan? Gak tahan banget. Dia punya jurus andalan, gak tahan. Bener-bener gak tahan deh. Jurus andalan. Jurus andalan apa sih? Ceritain lengkap. Ayo bilang. Sebesar ini. Semalam aku... terus langsung keluar deh. Sial. Beneran apa bohong? Masa iya bohong sih? Kalau gak ada obat dari bang, aku tak bisa bangun hari ini. Woi kak, minta Selina temenin kamu? Hehe. Nah, udahlah. Oh ya juga sih, jangan biarin kak makan sisa. Woi kak, Selina, Dia punya adik kembar perempuan. Wajahnya persis sama kayak dia. aku suruh dia add kamu ya. Ini. Kayaknya nggak pantas deh. Aku udah adin kamu ya. Hina banget. Tuan muda Zhou udah bertahun-tahun. Tetap aja nggak ada kemajuan. Isi otaknya cuma mikirin cewek doang. Nggak ada yang lain. Ini siapa sih? Jangan-jangan ini lagi mantan kamu ya? Beneran bukan dia kok. Itu cuma macan betina doang. Zhou Zihao. Kamu bilang siapa yang macan betina? Yang aku bilang itu kamu. Kamu lemah. Jangan keluar. Ngapain lari ke sini nakutin orang? Orang sakit lemah. Anjir. Kok ada gumpalan aura hitam sih? Apa? Kamu bisa lihat penyakitku. Kakak saya tabib sakti loh. Bahkan penyakit Tuan Lian pun disembuhkan oleh kakak saya. Gimana? Kamu minta tolong sama aku. Aku suruh kakak saya periksa penyakitmu. Penyakit Tuan Lian yang kamu sembuhkan. Terus kamu bisa sembuhin. Penyakitku? Tidak bisa. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Oke, ayo kita pergi. Kak, kamu beneran tidak bisa menyembuhkannya? Bisa dong. Tapi Siapa perempuan ini? Dia putri keluarga Xiao Ruo King. keluarga mereka musuh keturunan kita. Kita musuh bebuyutan sekarang. Tapi badannya sudah lemah sejak kecil. Katanya takdirnya kurang sesuai. Semacam jiwa gitu. Di lokasi penambangan dulu ada Ju Zuan. Apa itu jiwa yang kembali? Giok Jiu Zuan Huan Hun lah. Iya, itu Jiu Zuan. Giok Huan Hun. Memang kakak yang paling berwawasan. Katanya giok itu bisa menenangkan jiwa. Kalau dibawa, mereka kayaknya datang demi itu. Asal usul giok ini. Tapi selama aku ada di sini, Mereka pasti tidak mudah mendapatkannya. Giok penghidup jiwa 9 putaran. Ini batu ini ya? Apa? Giok Jiu Zuan ada di tanganmu. Pantas tadi kamu bilang bisa menyembuhkan. Kakak, batu ini, hari ini, kamu harus bantu aku periksa dengan teliti. Aku harus siapkan hadiah buat ayahku. Tidak masalah. Hei, saudara Mochi. Aku juga. Batu kurang sekarang juga. Kamu harus banyak bantu aku ya. hal ini kamu percaya dia? Batu di luar tadi jelas sampah. Dia tak paham puisi kuno. Aduh, kamu tahu apa? Saudara Mochi membeli tentu saja ada alasannya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Selamat datang para tamu terhormat di Rumah Lelang Christie's kami. Ini adalah lelang pertama hari ini. Batu ini bagus. Cukup putih. Memang benar bagus. Tidak hanya cukup putih, juga cukup besar. Ini batu yang bagus banget. Apa yang putih dan besar? Bukannya batu ini kecil dan hitam? Kalian sebenarnya bicara tentang apa sih? Hei, orang dewasa lagi bicara. Anak kecil jangan ikut campur. Karena saudara Mochi bilang batu ini bagus. Nanti kita ikut lelang ya. Pembawa acara juga bisa ikut loh. Apa? Pembawa acara? Bukannya tadi kamu bilang batu ini bagus? Ada hubungannya apa sama pembawa acara? Brengsek. Hei, saudara Mochen. Batu ini bisa dilelang tidak? Kelihatannya lumayan bagus. Seharusnya bisa ikut lelang. Hei, harga awal batu ini 300.000. Apa?
300.000? Sudah kubilang, kamu orang kampungan kan? Di lelang tingkat seperti ini, 300.000 itu harga paling rendah. Masih ada yang jutaan. Puluhan juta, bahkan ada raja batu jutaan rupiah. Orang sepertimu beli limbah. Saya tawar 350.000. 400.000, jangan lelang, jangan lelang. Bukannya batu ini nggak ada masalah? Batunya nggak ada masalah. Tapi harganya ada masalah. Harga ini tidak sepadan dengan kualitas aslinya. Ngerti, Pak? Kamu beneran percaya dia? Diam. Ikuti kata saudara, Mochi pasti benar. Berikutnya adalah barang lelang kedua kita. Yang ketiga, Yang keempat, kamu paham yang ke-8? 8 barang, semua geleng kepala. bikin kita melewatkan. Begitu banyak barang bagus. Aduh, barang lelang ke-9. Batu zamrud kita hari ini. Oh, aku ngerti. Kamu ternyata penipu. Tadi udah melewatkan begitu banyak. Hanya yang buka jendela tahu barang bagus. Bener kan? Batu ini udah dibuka jendelanya. Ini seharusnya nggak ada masalah kan? Tunggu aku lihat dulu. Aduh. Yang ini juga tidak bisa. Meskipun jendela sudah dibuka, tapi di atas cuma sedikit hijau. Bagian bawahnya semuanya hitam. Kamu buta mata ya? Bahkan, bahan ini kamu geleng-geleng. Gue kasih tahu, bahan ini pasti gue ambil. Jangan gegabah. Dengarkan Mochi. Dia tidak mungkin salah lihat. Ayah, belum paham? Dia itu penipu sejati. Aku harus foto batu ini. Bongkar identitas aslinya sebagai penipu. Sekarang lelang dimulai. Harga awal lelang 6 juta. 6,2 juta. 6,5 juta. 7 juta. Lihat tidak? Barang yang bagus. Semua orang punya mata yang tajam. Kamu tidak lihat nilainya. 10 juta. 10 juta. Tidak ikut lelang. Gak jadi lelang. Gue ikut. Tidak ikut lelang lagi. Kamu gila ya. Langsung naik 3 juta. Kamu ngerti apa? Ini namanya strategi. Gua naikin harga sedikit demi sedikit. Akan memicu semangat kompetitif orang lain. Tapi jika aku teriak 10 juta, tak ada yang berani menawar. Wanita ini menawar 10 juta. Ada lagi yang mau ikut menawar? 10 juta pertama, 10 juta? Kedua. 10 juta ketiga. 10 juta. Terjual. Selamat, wanita ini dapatkan batu zamrud. Silakan bayar dan ambil barangmu. Pembayaran 10 juta berhasil dilakukan. Wanita ini, Silakan ambil barang lelang Anda. Aku mulai sekarang, Pashi. Masih sempat untuk menasihatinya sekarang. Kalau kamu jual kembali batu ini, kamu masih bisa dapat untung sedikit. kalau dia membelah batu di sini, Rugi total nih kayaknya. saudara Mochi, batu ini beneran Seburuk itu. sangat buruk. Hanya sedikit hijau di atas. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Sudahlah. Anak perempuan saya tidak mendengarkan saya. Anggap saja bayar pelajaran. Biarkan dia tahu masih ada yang lebih baik. Tidak bisa diatur, benar-benar mau tidak urus lagi. Bagaimana batu ini dibayar 10 juta? Ternyata Bossy juga tidak. Sepercaya itu padaku. Hai, wanita ini puas dengan barang lelangnya. Bahkan mau memulainya langsung di tempat. Silakan staf kami naik ke panggung. Biarkan semua orang melihat bersama. Kejutan apa yang bisa didapat. Potong dari sini saja. Permisi, Nyonya Shi. Apa kejutan dari batu ini? Tentu saja, hijau penuh, indah penuh, indah penuh, Indah. indah. Semua orang menantikannya. Ayo kita saksikan keajaiban bersama sekarang. Tidak ada apa-apa sama sekali. Aduh, ini apa sih kejadiannya? Aduh. Kalau tahu, saya harus mendengarkan kata saudara saya. Aduh. Sayang sekali. Bahan batu sebaik ini ternyata tidak ada isinya sama sekali. 10 juta itu hangus begitu saja. Kakak laki-laki saya bilang, tidak bisa. Ya memang tidak bisa. Masih ada yang tidak percaya? Pantas saja kamu rugi uang. Aku kan udah bilang ke kamu, suruh kamu dengerin Mochi. Nah, sekarang kan uang hilang, malu juga. Bukannya kamu juga nggak percaya? Uang dari siapa? Jangan ngomong sembarangan. Kakak. Selanjutnya adalah Raja Singa itu.
Nanti kamu bantu aku periksa ya. Sama sekali tidak boleh showroking. Wanita gila itu dapat keinginannya. Baik, biar aku lihat. Hei, apa-apaan sih? Apa sih? Sekarang, bintang utama hari ini datang. Sebagai barang lelang pamungkas hari ini, Harga awal lelangnya adalah 100 juta. 10 juta. Pantas saja keluarga Xiao langsung tawar 100 juta loh. Kak, bagaimana sebenarnya Raja Batu ini? Apakah ada Jiu Zuan di dalam? Giok pengembali jiwa itu? Aku lihat dulu. 110 juta. Pertama, 110 juta. Kedua, Kenapa nggak ada yang nawar lagi? Siapa yang berani nawar lebih tinggi? Dia putri keluarga Xiao loh. Apapun yang dia inginkan, semua bisa dia dapatkan. Tak ada orang bodoh lawan keluarga Xiao demi batu. Iya, kakak. Kamu sudah lihat jelas belum? Palu lelangnya akan segera dijatuhkan. Pantas saja dia disebut Raja Batu. Isinya benar-benar barang bagus. Tapi kamu tidak perlu menawar lagi. Giok di dalamnya. Memang benar giok yang bagus. Tapi bahan di dalamnya bukanlah Jiu Juan. Wan Hun Yu. Baik, 110 juta. 3 kali. 120 juta. 120 juta. Kenapa kamu masih menawar? kamu mau bawa hadiah buat kakekmu? Kak, aku tidak memberinya ke kakekku. Aku ingin ganggu wanita ini. Kakekku akan lihat aku berhasil membuatnya kesal. Hidup senang 10 tahun lagi. Aduh, 130 juta. 130 juta. 0,1 jauh. Tuan Zhou selalu setidaknya menaikkan tawaran sebesar 100 ribu loh. Kalau begitu, 130,1 juta. Zhou Zihao, kamu sengaja melawan aku ya? Gimana kalau iya? Gua punya banyak uang. Gua mau aja. 500 juta. Apa? Nona Xiao naikkan harga jadi 500 juta. Ini sudah jauh melebihi. Nilai batu ini. Kamu tidak mengerti. Ini bukan soal uang. Mereka rebut harga diri dua keluarga. Oh, Zhou Zihao. Kamu masih berani ikut? Aku menyerah. Kamu hebat. Kamu yang kaya, puas kan? 500 juta pertama. 500 juta kedua. 500 juta ketiga kalinya. Jual. Zhou Zihao. Bukannya tadi kamu sangat sombong? Apakah Zhou keluarga kehabisan uang? Kamu ingat baik-baik, babak ini keluarga Xiao kita menang. Belum tentu begitu. Batu ini sekarang pasti nggak ngeluarin yang kamu mau. Kamu tahu nggak bisa keluar? Kakak laki-laki aku yang bilang. Kakak aku bilang gak bisa keluar. Berarti emang nggak bisa keluar. Anjir. Kenapa malah nyeret aku juga? Kalian para dewa lagi berantem. Jangan biarkan aku ikut terlibat. Aduh. Kakak, bukannya tadi kamu masih dokter sakti, sekarang jadi ahli batu judi, Zhou Zihao. Kamu makin mundur aja, beneran. Saya buka batu sekarang. Biar si brengsek ini lihat. Oh, oke. Batu raja ini. Keluarga Xiao meminta ahli terbaik di Haicheng menganalisisnya. Kata mereka, Jiu Zuan akan keluar. Wan Hun Yu. Aku tidak percaya dia. Masih hebat. Kakak saya bilang tidak bisa dibuka. Maka pasti tidak bisa dibuka. Ahli yang kamu sebut-sebut itu. 10 orang pun tak bisa menandingi. Satu jari kaki kakak besar saya. Ayo kita tunggu dan lihat saja. Aduh, nilainya naik dah. Mulai naik drastis. Ini giok putih hetian kelas atas. Benar-benar pantas disebut Raja Batu. Barang yang keluar itu bagus. JM. Mana mungkin? Apa warna giok Hetian dan Jiu Zuan? Wan Hun itu sama, jadi tidak bisa dibedakan? Kakak, kedua giok ini warnanya sama? Tentu saja tidak. Giok hetian berwarna putih susu. Giok Juzuan Wan Hun berwarna biru kehijauan. Kedua warna ini. Sangat berbeda jauh. Hah? Apa yang kamu tahu? Berapa lama Jade Jiu Zuan tidak muncul? Bagaimana kamu tahu warnanya biru kehijauan? Kakak besar saya tentu saja tahu. Dia sekarang punya sepotong giok Juzuan. Wan Hun. Apa? Dia ternyata punya sepotong Jiu Zuan. Wan Hun Yu. Di mana kakak besar? Keluarkan dan tunjukkan padanya. Jangan libatkan aku saat kalian berkelahi. Boleh? Aku tak butuh kau membual untukku. Enggak. Zhou Zihao. Cuma sepotong batu jelek begini. Kamu bercanda kan? Batu jelek. Kasih tahu kamu, Jade Juzuan ada di batu ini. Tidak mungkin. Ini cuma batu biasa, kualitasnya jelek. Giok Juzuan Wan Hun. Mana mungkin di barang sampah ini? Kakakku pasti ada di dalam sana. Kakak, wanita ini berani-beraninya meragukan kamu. Kita buka batunya langsung di tempat, biar mereka lihat hebatnya kakakku. Nona, kita buka batu di sini.
masih pegang limbah luar itu. Bahan apa ini? Aku belum pernah lihat itu. Tidak tahu. Tapi sebelumnya saudara Mochi bilang, dia setara dengan naga berdarah Giok. Pasti benar. Ternyata benar-benar mendapatkan jiuzuan, batu penghidup jiwa. Wah, penyakitku ada harapan. Batu ini aku ambil, kamu tentukan harganya saja. Zhou dan Xiao adalah musuh, jual saja kepadanya. Itu benar-benar tidak menghormati keluarga Zhou. Kalau tidak dijual, Keluarga Xiao tidak akan menyerah. ini barang buruk di tanganku. Kalau begitu, aku berikan saja kepadamu. Baguslah kamu tahu diri. Tapi tenang saja, Xiao Jia tidak akan menyakitimu. Siapa yang bilang begitu? Ah, Zhou Zihao. Aku berikanmu batu ajaib ini. Waktu datang tadi, kamu bilang kakekmu ulang tahun ya? Batu ini. Anggap ini hadiah kakekmu. Nona Xiao pilih batu. Ini kita sepakati kemarin loh. Batu ini. Anggap saja hadiah untuknya. Benar-benar satu kelompok yang sama jahatnya. Saling bersekongkol, berbuat kejahatan. Aku ingat kamu. Waduh, wanita ini nggak masuk akal. Kakak besar. Benar-benar berjiwa kawan. Bagaimana? Mau ya? Minta-minta sama aku. Iya, benar banget. Kerja bagus banget. Tarik semua kebencian mereka ke sana. Kamu bicara aja. Apa yang harus aku lakukan? Dapat giok ini. Kalian terus berantem aja. Terus saling lawan. Lebih baik abaikan aku. Jangan sampai api ini menjalar ke kepalaku. Mau ya? Gampang banget. Kamu. Jadilah wanita kakak besarku. Berikan kakakku anak laki-laki gemuk. Giok ini aku kasih ke kamu. Hei. Kenapa malah bahas tentang aku lagi sih? Kamu kasih giok ini ke aku. Aku masih setuju dia mendekati. Aku sebentar. Mendekati kamu? Kamu siapa sih? Kamu nggak pantas dikejar kakakku. Malam ini mandi bersih, hangatkan ranjang kakak. Nanti giok ini dikasih ke kamu. Kakak besar, gimana? Puas nggak? Puas. Kamu. Kamu yakin? Mau biarkan aku menghangatkan tempat tidurmu? Kalian yakin hari ini adalah ulang tahunnya? Pasti tidak salah. Aku sekelas dia 4 tahun. Ingat dengan sangat jelas. Aku sudah cek di kantor data pendaftaran kerjanya. Memang benar hari ini. Di mana hadiahmu? Aku sendiri adalah hadiah itu loh. Kenapa kamu masih mengikutiku? Jiuzuan Hui Hun Yu. Aku sudah memberikannya kepada Zhu Zihao. Aku datang untuk menghangatkan tempat tidurmu. Itu cuma omong kosong Zhou Zihao. Jangan kamu anggap serius. Kamu tidak mau mengobati penyakitku ya? Aduh tidak. Tidak sama sekali. Tentu saja, tidak masalah mengobati penyakit. Hanya hal seperti ini. Apa karena aku tidak cukup cantik? Bentuk tubuhku masih kurang bagus sih. Tidak. Tapi. Enggak. Tapi. Malam ini kamu jadi milikku. Selamat ulang tahun.